Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa sekalian, hari ini di tutorial kali ini, di pertemuan online kita kali ini, saya akan mereview materi Excel sekaligus sebagai kisi-kisi nanti kita mengerjakan ujian tengah semester. Jadi materi yang akan diujikan di ujian tengah semester adalah materi Microsoft Excel. Apa yang kita pelajari sekarang, apa yang akan saya sampaikan sekarang, ini kurang lebih nanti soalnya mirip-mirip seperti yang kita kerjakan hari ini atau dalam tutorial ini. Jadi misalnya saya sudah membuat tabel seperti ini, tabel laporan lembur karyawan Hotel Akpindo. Sudah ada kolom nomor, nama, nomor induk pegawai, status, jabatan, dan seterusnya. Anda diminta untuk mengisi kolom-kolom yang masih kosong. Untuk mengisi kolom-kolom yang kosong ini sudah ada petunjuknya di bawahnya. Anda tinggal membaca, memahami, dan menerjemahkan petunjuk ini ke dalam rumus Microsoft Excel. Baik, kita mulai dari yang pertama terlebih dahulu. Dari tabel ini, misalnya yang pertama Anda diminta untuk mengisikan status dari karyawan atau pegawai. Di petunjuk pengisian disebutkan bahwa status diambil dari nomor induk pegawai. Dari nomor induk pegawai ini. Dan diambil dari karakter keempat dengan ketentuan K sama dengan kawin dan T sama dengan tidak kawin. Jadi kita akan mengisikan nanti di kolom ini. Kolom status. Seperti petunjuk soalnya, kalau soalnya seperti ini akan ada dua kondisi nanti, atau akan ada dua jawaban, yaitu K itu kawin dan T tidak kawin. Jadi cuma ada dua kondisi, jika K sama dengan kawin dan jika T tidak kawin. Kalau kondisinya cuma hanya ada dua, berarti kita akan menggunakan fungsi if tunggal. Karena hanya ada dua kondisi. Kemudian di petunjuk juga disebutkan bahwa status itu diambil dari nomor induk pegawai, yaitu karakter keempat. Kalau kita lihat dari nomor induk pegawai, misalnya contohnya di pegawai nomor 1 yaitu Elzira, ini ada V, C, kemudian strip, T, strip 1. Kalau kita hitung berarti karakter ke 1, 2, 3, 4. Nah, ini berarti yang akan kita ambil nanti. Dengan demikian, untuk mengambil karakter keempat atau karakter yang ada di tengah-tengah dari nomor induk pegawai ini, kita akan menggunakan salah satu fungsi yang ada di Microsoft Excel, yaitu dengan fungsi MIT. Nah, bagaimana menggunakan fungsi MIT? Setelah tadi kita tentukan bahwa kita akan menggunakan fungsi if tunggal dan fungsi MIT, kita akan ketikkan rumusnya. Jadi rumusnya nanti akan seperti ini. Sama dengan if, kurung buka MIT, kemudian kurung buka, kita tentukan dulu sel mana yang akan kita uji, yaitu sel C5. Kemudian titik koma. Kemudian kita tentukan sel yang di tengah ini, yaitu huruf yang T ini. Berarti kalau kita menggunakan fungsi MIT, parameter yang harus diambil adalah yang pertama, yaitu karakter keberapa dari depan yang akan kita ambil. Kita hitung karakter pertama, karakter kedua, karakter ketiga, karakter keempat, atau huruf keempat. Kemudian yang kedua parameternya adalah berapa banyak huruf atau karakter yang kita ambil. Hanya satu yang kita ambil. Berarti di penulisan rumusnya sama dengan if, kurung buka MIT, kemudian selnya sel C5, kemudian 4, kemudian titik koma 1. 4 adalah karakter keberapa dan 1 adalah jumlah karakter yang kita akan ambil. Seperti ini. Dengan demikian, secara lengkap rumus untuk mengisi status dapat kita buat seperti ini. Sama dengan if, kurung buka MIT, kemudian C5, titik koma 4, titik koma 1 ini adalah mengambil nilai tengahnya. Kemudian kondisi yang pertama sama dengan K. Jadi jika kalau kita bahasakan atau kita
logikakan soal ini adalah jika sel C5 diambil tengahnya dari karakter keempat sebanyak satu karakter, itu hasilnya adalah K, maka jawabannya adalah kawin. Selain itu tidak kawin, jadi tidak perlu if lagi, jadi langsung ke nilai false-nya. Saya ulang, jika kita ambil karakter C5 di tengah dari awal sebanyak 4 karakter, kita ambil satu karakter itu sama dengan K, maka kawin, selain itu tidak kawin. Coba sekarang kita masukkan ke rumus yang ada di Excel. Jadi sama dengan if, kemudian mid, C5, titik koma, 4, 1, kemudian kurung tutup, itu sama dengan K, maka kawin. Selain itu tidak kawin. Ya, ini adalah hasilnya. Coba kita lihat, ini rumusnya sama seperti yang tadi saya sampaikan di PowerPoint. Kita tinggal copy ke bawah hasilnya. Bisa kita lihat di sini T tidak kawin, di sini K kawin. Ini hasilnya. Baik, kita akan lanjut ke soal berikutnya. Untuk soal berikutnya kita akan mengisi kolom jabatan. Petunjuknya, untuk mengisi jabatan menggunakan tabel bantu di bawah yang diambil dari 2 karakter pertama nomor induk pegawai. Jadi kita akan mengisi kolom jabatan ini dengan petunjuk seperti ini. Untuk mengisi jabatan menggunakan tabel bantu. Berarti ketika kita akan menggunakan tabel bantu di sini, kita berarti akan menggunakan fungsi VLOOKUP atau lookup. Untuk menggunakan fungsi VLOOKUP atau lookup, kita perhatikan dulu tabelnya. Jika tabelnya, isi tabelnya dari atas ke bawah, berarti kita akan menggunakan fungsi VLOOKUP. Dan dalam soal ini tabelnya berbentuk horizontal, berbentuk vertikal, yaitu datanya dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas, seperti berbentuk vertikal. Dengan demikian kita akan menggunakan fungsi VLOOKUP. Kemudian juga di soal dikatakan bahwa diambil dari 2 karakter pertama nomor induk pegawai. Nah, ini kalau kita perhatikan lagi nomor induk pegawainya, berarti 2 karakter pertama ini akan menjadikan parameter untuk menentukan jabatan. Jadi rumusnya dapat kita tuliskan. Untuk yang mengambil 2 karakter di awal, kita akan menggunakan fungsi left, yaitu mengambil nilai atau data atau memotong teks di awal atau dari sebelah kiri. Berarti menggunakan fungsi left. Jadi rumusnya bisa kita tuliskan sama dengan VLOOKUP, kemudian left, kemudian kita ambil sel yang akan diuji, yaitu C5, masih sama seperti tadi. Setelah itu titik koma. Setelah itu kalau kita menggunakan fungsi left seperti yang teman-teman sudah kita ketahui, berarti kita hanya menghitung berapa karakter yang kita mau ambil dari sebelah kiri, yaitu 1, 2 karakter. Jadi tinggal sama dengan VLOOKUP, kurung buka left, kurung buka C5, 2. 2 ini adalah jumlah karakter yang diambil dari sebelah kiri. Sehingga secara lengkap dapat kita tuliskan setelah kita menggunakan VLOOKUP kemudian fungsi left-nya. Kita selanjutnya adalah menentukan tabel yang akan menjadi tabel referensi. Jadi setelah VLOOKUP ini, kemudian left C5,2, kemudian kita blok tabel ininya, tabel bantunya. Jadi tidak perlu di blok headernya, jadi cukup isinya aja. Setelah di blok akan tampil seperti ini nanti. Jangan lupa untuk membuat VLOOKUP dan lookup kita harus mengabsolutkan selnya. Jadi kita pencet
F4 di keyboard untuk membuat kolom absolut. Setelah kita pencet di keyboard F4, maka otomatis akan muncul tanda dolar di sini. Nah, ini artinya sudah absolut. Setelah itu kita pilih data yang kita butuhkan ini ada di kolom keberapa, yaitu kolom kedua. Ini adalah kolom kedua, yaitu assign save, head save, dan source save. Ini adalah kolom kedua. Itu adalah kolom yang di mana data yang dibutuhkan berada. Setelah itu kita pilih false. Kenapa false? Karena tipe datanya adalah data eksak, di mana satu data itu akan mewakili satu. Jadi AC itu pasti assign save, AC itu pasti head save, SC itu sama dengan source save, pasti. Kalau nanti datanya berbentuk range atau antara, seperti yang kita sudah latih sebelumnya, nah itu baru kita pakai yang true. Demikian untuk mencari jabatan. Sekarang coba kita praktekkan ke dalam Microsoft Excel-nya. Jadi sama dengan VLOOKUP, kemudian sel yang diuji, sebelumnya left terlebih dahulu, left, sel yang diuji, koma, berapa banyak karakter yang diambil, yaitu 2, kemudian kurung tutup, titik koma, kita blok selnya, tabel bantunya, jangan lupa F4 di keyboard, hasilnya akan seperti ini, kemudian kolom kedua, dan false untuk exact match. Ya, ini adalah rumusnya, sudah kita buat, setelah itu tinggal kita enter, sudah kelihatan hasilnya, tinggal kita copy ke bawah. Ini adalah untuk mencari jabatan. Baik, setelah jabatan kita lanjut, kita akan mencari gaji pokok. Misalnya kita sudah dari tabel yang tadi, kita sudah buat status jabatan, sekarang kita mencari gaji pokok. Di petunjuk soalnya disebutkan bahwa gaji pokok diambil dari karakter terakhir nomor induk pegawai dan menggunakan fungsi if. Jadi di kolom ini nanti kita akan isi gaji pokok. Seperti kita ketahui dari soal ini ada beberapa kondisi, yaitu jika golongan 1 maka gaji pokoknya 2,5 juta. Jika golongan 2 gaji pokoknya 3.250.000. Jika golongan 3 gaji pokoknya 3.750.000, dan jika golongan 4 gaji pokoknya 4.500.000. Karena ada lebih dari 2 kondisi, berarti nanti kita akan menggunakan fungsi if multi. Di samping fungsi if multi, tadi juga disebutkan bahwa gaji pokok diambil dari nomor induk pegawai 1 yang paling akhir. Di sini disebutkan diambil dari karakter terakhir nomor induk pegawai. Berarti kita akan ambil 1 karakter terakhir, dan untuk mengambil nilai karakter atau nilai teks yang ada di akhir paling kanan kita menggunakan fungsi write. Sehingga bisa kita tuliskan rumusnya sama dengan if, kemudian kita gunakan fungsi write untuk mengambil karakternya. Mulai dari selnya, C5, dan untuk mengambil 1 karakter kita menggunakan fungsi write. Dan parameter yang diambil adalah berapa banyak karakter yang akan kita ambil. Dalam hal ini hanya 1. Ini adalah 1. Jadi karakter yang diambil dari kanan banyak 1. Kita ketikkan 1 di sini. Nah, selanjutnya kita gunakan fungsi if multi. Berarti yang pertama, jika diambil dari kanan sel C5 sebanyak 1 karakter itu hasilnya adalah 1, maka gaji pokoknya adalah 2.500.000. Ini kondisi pertama. Masuk kondisi kedua, kita gunakan fungsi if lagi. Jika sel C5 dipotong dari sebelah kanan sebanyak 1 karakter, hasilnya 2, maka gaji pokoknya adalah 3.250.000. Kenapa
angka 1 dan 2 ini menggunakan tanda petik karena memang 1 dan 2 di sini bukan merupakan angka yang akan kita lakukan perhitungan nanti. Beda dengan 2.500 ini dan 3.250.000 ini. Dia tidak perlu tanda petik karena dia memang angka. Nah, kalau ini kan bukan angka. Golongan 1, golongan 2 ini bukan angka. Tapi teks yang kita ambil tadi dari nomor induk pegawai. Selanjutnya kita masuk ke kondisi ketiga. Sama seperti tadi, sel 5 kita potong di sebelah kanan sebanyak 1 karakter. Jika hasilnya 3, maka gaji pokoknya adalah 3.750.000. Yang terakhir tidak perlu if karena pasti kalau nggak golongan 1, golongan 2, golongan 3 pasti golongan 4. Dan gaji pokoknya adalah 4.500.000. Coba kita masukkan ke rumus di Excel-nya sama dengan if, kemudian fungsi write, selnya sebanyak 1 karakter. Jika hasilnya 1, maka gajinya adalah 2.500.000. Kemudian if kembali, kemudian write, selnya sebanyak 1 karakter kita ambil. Jika hasilnya adalah 2, maka gajinya adalah 3.250.000. Oh, tidak perlu tanda petik. Tidak perlu tanda petik karena dia angka. Langsung kita masuk ke kondisi atau if yang ketiga. Kita ambil lagi sel NIP ini sebanyak 1 karakter dari sebelah kanan. Jika hasilnya adalah 3, maka gaji pokoknya adalah 3.750.000. Selain itu, gaji pokoknya adalah 4.500.000. Boleh ditambahkan dalam kurung atau tidak, karena otomatis Excel akan memberikan koreksi seperti ini. Ada pertanyaan seperti ini, do you want to accept this correction? Artinya kita klik saja yes. Nah, sudah keluar seperti ini. Akan lebih baik lagi jika sel yang masih polos seperti ini nih kita buat ada komanya, ada rupiahnya. Nah, untuk membuat ini ada rupiahnya, kita harus ganti di sini di number formatnya. Jadi di menu home ini, di menu home ada kolom general. Ini kita ganti menjadi currency atau accounting. Sama saja, boleh currency, boleh accounting. Saya coba yang currency. Ini sudah ada 250.000. Kalau teman-teman nanti yang menggunakan titik koma, kemungkinan ini bukan rupiah, tetapi dolar. Nah, kalau untuk merubah jadi rupiah, diklik more number format. Nah, di sini diganti menjadi Rp Indonesia. Rp seperti ini bisa, atau Rp Indonesia. Adanya di tengah Rp Indonesia. Rp Indonesia. Nah, seperti ini. Rp Indonesia. Decimal place-nya di belakang 0 aja. Hasilnya seperti ini sama. Jadi, dia sudah ada tambahan rupiahnya. Selanjutnya kita masuk ke tunjangan istri. Untuk mengisi tunjangan istri, seperti petunjuk di soalnya, tunjangan istri itu diambil dari nomor induk pegawai, tapi khusus untuk pegawai yang 2 karakter pertama nomor induk pegawainya adalah HC dan memiliki istri. Dan apabila 2 hal ini terpenuhi, maka akan mendapat tunjangan istri sebesar Rp500.000. Nah, kita akan isi nanti di kolom tunjangan istri. Karena ada 2 kondisi, yaitu tunjangan istri diberikan kepada kode jabatan HC. Itu kriteria pertama.
Dan yang kedua kriterianya adalah memiliki istri. Ada dua kriteria untuk satu hasil kesimpulan. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya mendapatkan tunjangan istri, yaitu 500.000. Karena ada dua kriteria untuk satu hasil atau kesimpulan, nah kita akan menggunakan fungsi if and atau if or. Dan karena ini di sini jelas-jelas tertulis dan, maka kita akan menggunakan fungsi if and nantinya. Nah, baik, langsung saja. Misalnya kita ketikkan rumusnya. Sebelum masuk ke if and, bahwa kode jabatan ini juga kita ambil dari nomor induk pegawai. Karena kita ambil dari sebelah kiri seperti yang tadi, berarti kita akan menggunakan fungsi left yang sebelumnya sudah pernah sebelumnya di tutorial ini sudah kita praktekkan juga. Baik, langsung kita masuk ke rumus lengkapnya. Rumus lengkapnya akan seperti ini nanti. Sama dengan if, kemudian and, ini adalah penulisan untuk fungsi if and. Kemudian baru kita masuk ke fungsi left-nya, yaitu left C5, koma 2, maaf ini bukan 1, tapi 2. Ini 2. Jadi seperti ini. Karena kita akan mengambil dua karakter. Jadi sama dengan left C5, 2 itu hasilnya HC, dan ini kriteria yang kedua, dan memiliki istri. Nah, kita harus jeli memahami soalnya. Untuk mengetahui istri dia punya istri atau tidak dari mana? Ya pasti dari statusnya. Nah, kalau statusnya tidak kawin, berarti dia belum punya istri. Kalau statusnya kawin, berarti dia punya istri. Betul. Jadi kalau kita logikan, jika sel C5 ini sama dengan HC, sel C5 setelah dipotong dari kiri sebanyak 2 karakter ini hasilnya HC, dan D5 statusnya adalah kawin, maka dia akan mendapatkan tunjangan sebesar 500.000. Selain itu, 0. Kenapa 0? Tidak mendapat tunjangan. Jadi seperti itu memahami soalnya. Coba kita masukkan ke Microsoft Excel-nya. Jadi sama dengan if and, kemudian fungsi left yang diambil adalah need sebanyak 2 karakter, sama dengan HC dan status, yaitu sel D5, sama dengan kawin, maka dia akan mendapatkan kita tutup kurung dulu untuk N-nya, maka dia akan mendapatkan tunjangan sebesar 500.000. Selain itu dia tidak mendapat tunjangan. Ya, seperti ini. Kalau kita copy ke bawah, ya seperti ini. Jadi hanya ada satu yang mendapat tunjangan, benar kan? Karena HC dan statusnya kawin. Selain itu tidak mendapat tunjangan. Ini untuk tunjangan istri. Kemudian sudah ada kolom jumlah jam lembur. Jumlah jam ini kalau kita lihat di sini, teman-teman, ini ada tulisan 15 jam. Sementara di sini ini hanya 15. Jadi kalau kita pencet F2, ini sama seperti kita menggunakan angka di gaji pokok tadi. Atau misalnya di tunjangan istri ini bisa kita rubah menjadi rupiah. Jadi currency seperti ini. Nah, kelihatan rupiahnya. Jadi jam, kemudian rupiah, ini tidak kita ketik manual, tapi kita rubah dari sini. Jadi kita cukup ketik angkanya saja. Nah, ini nanti untuk merubah ada jamnya, kita pilih di menu home, kemudian di number format ini kita rubah menjadi custom. Jadi klik more number format di bawah, kemudian kita pilih custom paling bawah. Nah, ini kita tinggal tambah di belakang general ini spasi, kemudian tanda petik 2, kemudian kita tambahkan jam. Kita tutup lagi dengan tanda petik 2.
kemudian kita klik OK, otomatis dia menambahkan jam. Nah, jumlah uang lembur, kita klik, kalau kita lihat petunjuknya, jumlah uang jam lembur dikali upah lembur. Nah, jumlah jam lembur ini berarti kan sama dengan jumlah ini dikalikan 20.000 ini. Sebelum kita kalikan, kita lihat dulu 20.000 ini masih ada rupiahnya. Nah, ini harus kita perbaiki dulu. 20.000, ini supaya ada rupiahnya kita ganti menjadi currency atau accounting Rp 20.000. Jadi sama dengan jumlah jam lembur dikalikan upah lembur. Yang perlu diperhatikan, karena upah lembur ini konstanta atau tetap, jangan lupa dibuat absolute cell D3-nya. Jadi kita pencet F4 lagi di keyboard. Jadi fungsinya nanti ketika kita copy ke bawah, dia berubah, dia tidak akan berubah. Semuanya akan dikalikan 20.000 atau dikalikan sel ini. Nah, ini masih jam formatnya supaya jadi rupiah. Kita blok, kita ganti ininya menjadi currency atau accounting. Ya, seperti ini. Total gajinya ini sangat mudah. Total gaji kalau melihat petunjuk soalnya, ada petunjuknya. Total gaji didapat dari gaji pokok ditambah tunjangan istri tambah uang lembur. Jadi tinggal sama dengan uang lembur ditambah tunjangan istri ditambah gaji pokok. Seperti ini. Tinggal kita copy ke bawah. Sampai sini. Dan Anda juga diminta untuk total seluruh gaji. Jadi tinggal sama dengan sum. Untuk mencari total ya. Tinggal di blok jumlah yang ada di sini. Jadi dijumlahkan yang ada di atas semua. Ini adalah jumlah total gajinya. Gaji terbesar sama dengan max. Yang dicari juga adalah total gajinya. Terlihat gaji terbesarnya. Kemudian gaji terendahnya adalah min. Ini tinggal di blok juga. Dan yang terakhir adalah rata-rata gaji sama dengan average. Di blok semuanya. Ya. Ini latihan soal sekaligus review, sekaligus kisi-kisi yang akan membantu teman-teman untuk mengisi atau mengerjakan soal UTS nanti. Yang pasti pelajari baik-baik, perhatikan, kemudian pahami soal maupun jawabannya sebaik mungkin. Saya jamin apabila teman-teman memahami soal ini atau latihan ini atau kisi-kisi ini dengan baik, tidak akan mengalami kesulitan nanti untuk mengerjakan soal UTS. Terima kasih dari saya, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.